Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini Bapak Ibu masih seputar prediksi 45 nomor soal manajerial dan sosiokultural. Jadi video ini merupakan video part 3 dari kami teman-teman, dari rangkaian 45 nomor soal manajerial dan sosiokultural, dan tentunya ini sesuai kisi-kisi oleh Kemendikbud. Nah, teman-teman, di part 2 kemarin ada soal bonus. Untuk soal bonus teman-teman, mari kita bahas. Ketika sedang melakukan presentasi di sebuah pelatihan, saya menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari keluarga bahwa anak saya yang kecil dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Reaksi saya adalah A. Menghentikan persentase dan langsung menuju rumah sakit. B. Mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit. C. Membalas WhatsApp dan melanjutkan presentasi. D. Melanjutkan presentasi. Dan E. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. Opsi A mendapat poin 1, opsi B 5, opsi C 4, opsi D 2, dan opsi E 3. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Dan saya rasa ini adalah solusi yang terbaik teman-teman, di mana persentase tetap jalan, dan yang kedua, kita bisa mengetahui kondisi anak kita dengan baik tanpa perlu panik. Jadi teman-teman, untuk soal ini dibutuhkan agar teman-teman tetap tenang, mampu mengendalikan diri dengan baik. Ini ada di indikator sosiokultural, dan salah satu indikatornya adalah sebagai perekat bangsa, yakni mampu mengendalikan diri dan bersikap tenang dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi untuk soal bonus, jawaban yang benar adalah bagian B. Oke. Nah, teman-teman, perlu saya ingatkan bahwa untuk manajerial teman-teman ini ada 8: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk sosiokultural teman-teman hanya satu indikatornya, yakni tentang perekat bangsa. Baik, next soal nomor 21, karena ini merupakan video part 3, jadi kita mulai dari soal nomor 21. Saya merasa beban kerja terberat ada pada saya dibanding sekian banyak guru di kantor, sehingga saya merasa stres karena hampir tiap hari mengajar, sementara banyak guru lain yang terlihat tidak mengerjakan sesuatu. Respon saya adalah A. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. B. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target yang ditentukan. C. Mengkonsumsi suplemen agar mendongkrak stamina saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah. Dan E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah kelihatan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang ingin dinilai adalah integritas teman-teman sekalian. Jadi opsi A mendapat poin 3, opsi B 5, teman-teman, opsi C 4, opsi D 2, dan opsi E 1. Jadi untuk soal ini opsi yang paling benar adalah bagian B, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target yang ditentukan. Nah, ini merupakan bukti bahwa teman-teman memiliki integritas yang baik sebagai seorang ASN. Next, soal nomor 22. Saya diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian ilmiah oleh atasan untuk kenaikan jabatan saya atas biaya dari instansi tempat saya bekerja. Saat ini, saya baru saja mendapat musibah. Kedua orang tua saya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat, dan saya masih memiliki tanggungan 2 adik saya yang masih sekolah.
sehingga saya tidak dapat meninggalkan tempat tinggal saya. Yang saya lakukan adalah A. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi waktu saya berkurang untuk mengerjakan penelitian karena harus memperhatikan kedua adik saya yang merupakan tanggung jawab saya. D. Menolak tawaran tersebut dengan berbagai alasan. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar jadwal pelaksanaan penelitian saya sendiri yang mengatur sesuai dengan waktu saya. C. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan maka saya bisa diikutkan lagi. Dan E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berhati-hati meninggalkan kedua adik saya. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang ingin dinilai adalah bagaimana pengembangan diri teman-teman. Apakah teman-teman ingin berkembang atau tidak? Opsi A mendapat poin 5, teman-teman. Opsi B 3, opsi C 1, opsi D 4, dan opsi E 2. Jadi jawaban terbaik adalah bagian A. Tetap menerima tawaran tersebut, tapi dengan konsekuensi waktu saya berkurang untuk mengerjakan pelatihan karena harus memperhatikan kedua adik saya yang merupakan tanggung jawab saya. Jadi kedua-duanya berjalan, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga teman-teman ini jalan juga. Kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang ASN yang ingin berkembang juga berjalan. Jadi opsi A ini jalan kedua-duanya. Oleh karena itu opsi A benar sekali ketika dia mendapatkan poin 5. Next teman-teman, soal nomor 23. Pada abad ke-21 ini, perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya A. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. D. Mempelajari cara pengoperasian komputer. D. C. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. D. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. Dan E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang informasi mutakhir. Opsi A, teman-teman, mendapat poin 2. Opsi B mendapat poin 3. Opsi C 4, opsi D 1, dan opsi E 5, teman-teman. Jadi, opsi E ini mendapat poin tertinggi. Kenapa, teman-teman? Untuk soal ini, yang ingin dinilai adalah bagaimana teman-teman mampu mengelola yang namanya perubahan. Jadi, indikatornya sudah ada di soal. Dan yang mampu mengelola perubahan di sini terlihat di opsi pilihan yang paling sesuai adalah bagian E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang informasi mutakhir. Next, Bapak Ibu, soal nomor 24. Ketika saya berangkat kerja, saya melihat ruang tamu kantor saya kotor. Saat itu kebetulan hanya saya yang ada di kantor dan akan diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan tamu dari luar kota di ruang tamu tersebut. Saya akan A. Diam saja pura-pura tidak melihatnya. B. Segera membersihkannya. C. Menunggu teman lain datang dan membersihkannya dengan teman. D. Mengundang tukang bersih-bersih untuk membersihkannya. Dan E. Menunggu teman lain datang dan menyuruh teman untuk membersihkannya. Nah, teman-teman, untuk soal ini teman-teman jelas ya. Untuk opsi A nilainya 1, opsi B 5, opsi C 4, opsi D 3, dan opsi E 2. Jadi teman-teman yang ingin lihat di sini adalah bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan teman-teman. Jadi meskipun itu bukan tugas kita untuk bersih-bersih, tetapi sebagai seorang yang peduli terhadap lingkungan, maka kita harus segera membersihkannya. Dan itu ada di indikator di perekat bangsa peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar. Maka jelas teman-teman opsi yang paling benar adalah opsi bagian B. Next, teman-teman, soal nomor 25. Kantor tempat saya bekerja mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji karena suatu permasalahan internal. Padahal anak saya sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah. Saya akan A. Meminta bantuan atasan. B. Bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang itu. C. Mencari pinjaman kepada teman. D. Meminta kepada orang tua atau saudara. Dan E. Mendesak kantor untuk segera membayar gaji saya. Opsi A mendapat poin 2. Opsi B 5, teman-teman. Opsi C 4.
opsi D3, dan opsi E1. Jadi teman-teman, untuk soal ini teman-teman diharapkan mampu mencari solusi, mengambil keputusan dari permasalahan yang dihadapi. Jadi teman-teman ada keterlambatan gaji di kantor teman-teman. Nah, ini sering terjadi nanti ketika teman-teman nanti lolos sebagai ASN, jadi tidak selamanya gaji itu akan keluar tepat pada waktunya. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengambil keputusan atau mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Nah, teman-teman, untuk soal ini solusi yang tepat adalah kita bisa bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang itu. Jadi ini untuk sementara saja teman-teman ya. Ini untuk sementara saja. Jadi jelas untuk soal ini yang paling benar adalah bagian B. Oke. Mencari pinjaman ini saya rasa teman-teman enggak. Selama kita masih bisa meminta bantuan atasan juga enggak. Minta kepada orang tua juga teman-teman tidak. Mendesak kantor juga tidak. Selama ada pekerjaan teman-teman dan itu tidak mengganggu pekerjaan kita di kantor tersebut, maka kita bisa mengambil pekerjaan ini ketika ada waktu luang. Maka jelas untuk soal nomor 25 ini opsi B yang jawabannya mendapat poin full, yakni poin 5. Next, soal nomor 26. Saat hari libur, handphone saya berbunyi karena ada panggilan dari atasan. Biasanya atasan akan mengajak bermain tenis, padahal saya sudah merencanakan untuk pergi piknik bersama keluarga. Saya akan A. Mengangkat panggilan itu siapa tahu ada sesuatu yang penting. B. Mengangkat panggilan dan mengajak atasan untuk piknik bersama. C. Membiarkan panggilan itu dan menelpon balik saat sudah sampai di tempat piknik. D. Menyuruh orang lain untuk mengangkat panggilan itu. Dan E. Membiarkan saja panggilan itu. Opsi A mendapat poin 5, opsi B mendapat poin 3, opsi C mendapat poin 2, opsi D 4, dan opsi E mendapat poin 1. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal ini yang paling terbaik dari yang terbaik adalah bagian A. Mengangkat panggilan itu siapa tahu ada sesuatu yang penting. Ini membutuhkan buat teman-teman adalah orang yang memiliki integritas ketika menghadapi sesuatu. Next, teman-teman, untuk soal nomor 27. Hampir semua pegawai di kantor instansi tempat saya bekerja meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka saya ikut melakukannya karena rekan-rekan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji saya kecil. C. Terkadang ikut melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Dan E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, teman-teman, untuk soal ini jelas yang ingin dinilai adalah integritas. Bagaimana teman-teman ini taat kepada aturan yang berlaku, tidak korupsi, tidak kolusi, dan tidak nepotisme. Nah, opsi ini teman-teman, opsi A mendapat poin 1, teman-teman, opsi B 3, opsi C 2, opsi D 4, dan opsi E 5. Jadi, ketika ada permasalahan seperti ini teman-teman, jangan dilakukannya sama sekali, karena ini akan mengurangi integritas teman-teman sebagai seorang ASN atau sebagai seorang pegawai P3K nantinya. Oleh karena itu jelas opsi E ini mendapat nilai full untuk soal ini. Next, teman-teman, soal nomor 28. Pada saat ada pertemuan antara warga di lingkungan tempat tinggal saya datang terlambat ketika pembicaraan sudah berlangsung hangat. Padahal banyak ide yang ingin saya sampaikan. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk sambil mendengarkan dan mengikuti pembicaraan yang sedang berlangsung hangat, baru kemudian ikut berbicara. B. Meminta waktu untuk berbicara. C. Menanyakan apakah saya boleh berbicara, segera berbicara. D. Segera berbicara mengemukakan pendapat. Dan E. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Nah, teman-teman, soal ini yang ingin dinilai adalah bagaimana penghargaan teman-teman kepada orang lain. Ini termasuk salah satu indikator perekat bangsa. Opsi A mendapat poin 4, opsi B 2, opsi C 3, opsi D 1, dan opsi E 5. Nah, teman-teman, untuk kenapa opsi E mendapat poin 5? Jadi yang ingin dilihat di sini adalah bagaimana teman-teman mampu menghargai orang,
mampu memberikan pendapat jika diberi kesempatan, apalagi teman-teman datang terlambat. Jadi, bentuk penghargaan teman-teman adalah akan menunggu kesempatan untuk berbicara. Meskipun teman-teman punya ide yang harus teman-teman sampaikan, jika teman-teman tidak diberikan kesempatan, ya jangan disampaikan. Karena itu bukti bahwa teman-teman ini, jika teman-teman menunggu kesempatan untuk berbicara, berarti teman-teman ini memiliki sikap saling menghargai kepada sesama anggota masyarakat. Maka jelas opsi E mendapat poin full di sini. Next, teman-teman, soal nomor 29. Anggota tim kerja saya memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tegas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai pimpinan tim kerja yang diberi tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan dan sangat ketat, sikap saya adalah A. Membagi tugas secara adil dan memotivasi mereka agar menyelesaikan tugasnya masing-masing. D. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. C. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. D. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak bertanggung jawab dalam tim kerja. Dan E. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Untuk soal ini Bapak Ibu, opsi A mendapat poin full, opsi B mendapat poin 4, opsi C 2, opsi D 1, dan opsi E 3. Maka jelas ya teman-teman, kenapa opsi A mendapat poin full. Jadi yang terbaik dari yang terbaik adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi mereka agar menyelesaikannya tugasnya masing-masing. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang kepala tim. Next teman-teman, soal nomor 30. Saya diutus untuk mengikuti acara diklat di luar kota. Saya mengikuti kegiatan tersebut. Saat mengikuti kegiatan tersebut, saya satu kelompok dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Saya akan B. Melakukan protes kepada panitia karena satu kelompok dengan orang-orang asing. B. Menerima pembagian kelompok tersebut dengan menggerutu. C. Meminta kepada panitia untuk dipindah ke kelompok yang ada kenalan saya. D. Menerima pembagian kelompok oleh panitia dan segera mengenal seluruh anggota kelompok saya. Dan E. Tidak mau bekerja sama dengan kelompok tersebut. Nah, teman-teman, untuk soal ini adalah soal perekat bangsa. Yang ingin dinilai adalah bagaimana kemampuan teman-teman untuk berinteraksi dengan orang lain, saling menghargai pendapat orang lain, saling menghormati sesama sebagai bentuk teman-teman ini memiliki jiwa sosiokultural. Nah, yang opsi A mendapat poin 1, opsi B 4, opsi C 3, opsi D 5, dan opsi E 2. Maka jelas ya teman-teman untuk soal ini kenapa bagian D adalah jawaban yang benar. Karena yang ingin dinilai adalah kemampuan teman-teman untuk berinteraksi dengan anggota kelompok atau dengan orang lain. Oke, nah teman-teman untuk video kali ini kami masih akan memberikan soal bonus. Seperti biasanya teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Soalnya adalah seperti ini. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi dan diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah A. Menerima keadaan tersebut, tapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. C. Tetap bekerja seperti biasa. C. Menghadapi pimpinan serta memprotes keadaan tersebut. D. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. Dan E. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Jawaban teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baik, teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari kami teman-teman di tim Guru Kreatif 4.0. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu senantiasa menonton channel ini dan kami berharap semua dan kami pun berdoa kepada teman-teman, berdoa agar teman-teman semuanya ini bisa lulus P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.